Halo semuanya, gimana nih kabarnya semua? Semoga semuanya sehat dan kuliahnya juga lancar ya. Amin. Nah, hari ini kami dari kelompok 6 mata kuliah praktikum bimbingan konseling karir akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai teori Holland. Nah, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Rahmat Rayana Rahab, lalu ada Nadia Sakina, dan yang terakhir itu ada Rizka Rayana teman-teman. Kemudian pada hari ini pembahasan akan kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sejarah perkembangan dari teori Holland, lalu ada konsep dasar pilihan karir berdasarkan teori Holland, kemudian ada tipe-tipe kepribadian dalam teori pilihan karir menurut Holland, kemudian ada lingkungan berdasarkan tipe kepribadian dalam teori Holland, kemudian yang terakhir ada kedudukan dan penggunaan teori Holland. Nah, tanpa basi-basi lagi nih, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, untuk materi yang pertama ada sejarah Holland nih teman-teman. John Holland lahir di Omaha, Nebraska pada tahun 1919. Dia lulus dari University of Omaha di tahun 1942 dan melanjutkan untuk memperoleh gelar Doctor of University of Minnesota. John Holland adalah seorang ekon kelas muda yang dididik dalam tradisi Minnesota empiris, yaitu jika sebuah benda bergerak maka ukurlah, jika dua benda bergerak maka hubungkanlah keduanya, yang melanggar dari pendekatan dominan terhadap kepentingan pengukuran. Beliau dijuluki sebagai Dust Bowl Empirism untuk asal-usul Midwesternnya teman-teman. Nah, di sini keterkaitan antara teori dan praktek sejak awalnya telah menjadi karakteristik model Holland nih teman-teman. Gaya karakteristik ilmiah Holland telah diuji, direvisi, dan telah digunakan oleh sejumlah rekan-rekan profesional dengan siapa Holland berkomunikasi secara teratur dan kepada siapa ia memberikan bimbingan dan dukungan intelektual. Dari profesional yang mengikutinya, dalam ukuran besar Holland memiliki model dan akun instrumen yang kreasi dan praktis dan mendapat dukungan yang besar dari publik dan juga kalangan profesional itu sendiri teman-teman. Nah, di teori Holland ini teman-teman menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan itu teman-teman. Selain itu, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antar faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa, dan juga yang dianggap memiliki peranan penting. Teori ini menegaskan bahwa kebanyakan orang menyerupai lebih dari satu tipe kepribadian teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah konsep dasar pilihan karir berdasarkan teori Holland. Nah, mendasari teori Holland yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian. Dengan demikian, deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu itu, teman-teman. Hal ini dikarenakan teori Holland telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam proporsi asumsi formal atau utama teori Holland yang dibagi menjadi 8 poin utama, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama dalam budaya, orang yang paling dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 jenis yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Kemudian di nomor 2 ada 6 model lingkungan yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional lagi teman-teman. Nah, kemudian di nomor 3, individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuan mengekspresikan sikap dan nilai-nilai dalam mengambil peran dan juga masalah yang menyenangkan. Kemudian di nomor 4 ada perilaku ditentukan oleh interaksi antar kepribadian dan juga lingkungan. Nomor 5, manusia akan menemukan lingkungan-lingkungan yang kuat dan memuaskan ketika pola-pola lingkungan tersebut menyerupai pola kepribadian mereka. Situasi ini biasanya mempengaruhi pada stabilitas perilaku karena orang-orang yang mendapatkan banyak penguatan yang selektif dari perilaku mereka. Kemudian di nomor 6 ada interaksi-interaksi yang tak sejenis merangsang perubahan di dalam perilaku manusia nih teman-teman, dan sebaliknya juga. Interaksi-interaksi sama dan sebangun mendorong stabilitas perilaku. Manusia cenderung untuk berubah dan menjadi seperti manusia yang dominan yang ada di lingkungan-lingkungannya. Kecenderungan ini akan lebih besar jika tingkat kongruen antara individu dengan lingkungan juga besar nih teman-teman.
Kemudian di nomor 7, seseorang akan mengatasi incongruence dengan mencari lingkungan yang baru atau dengan mengubah perilaku pribadi dan persepsi-persepsinya. Dan yang terakhir nih teman-teman, di nomor 8, interaksi-interaksi timbal balik antara orang dan pekerjaan secara berturut-turut biasanya akan menuju kepada satu rangkaian kepuasan dan juga kesuksesan teman-teman. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Tipe-tipe kepribadian dalam teori pilihan karir menurut Holland. Kepribadian berkembang sebagai hasil interaksi karakteristik yang diwariskan, kegiatan yang diarahkan oleh individu, dan kepentingan serta kompetensi yang tumbuh dari kegiatan. Holland percaya bahwa untuk beberapa tingkatan tipe memperanakan tipe, tetapi mengetahui bahwa anak-anak membentuk lingkungan mereka sendiri dan mereka dihadapkan pada sejumlah orang di samping orang tua mereka yang memberikan pengalaman dan memperkuat beberapa jenis tertentu dari performa. Kombinasi dari pengaruh tersebut menghasilkan seseorang yang cenderung untuk menunjukkan karakteristik dari konsep diri dan pandangan serta untuk mendapatkan disposisi karakteristik. Pada akhirnya, kepribadian ini pun muncul. Holland mengemukakan ada 6 tipe kepribadian murni, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, realistis. Tipe orang yang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Mereka menghindari tujuan dan tugas-tugas yang menuntut subjektivitas, ekspresi intelektual atau seni, atau kemampuan sosial. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang maskulin, fisik yang kuat, tidak ramah, emosional yang stabil, dan materialistis. Mereka lebih memilih bidang pertanian, teknik, terampil, perdagangan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. Mereka menyukai kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik, peralatan, mesin, dan struktur seperti olahraga, kepramukaan, kerajinan, dan kerja toko. Yang kedua, investigasi. Tipe orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal memanipulasi ide, kata, dan simbol. Mereka lebih memilih panggilan ilmiah, tugas teoritis, membaca, mengumpulkan aljabar, bahasa asing, dan aktivitas kreatif seperti seni, musik, dan seni pahat. Mereka menghindari situasi sosial dan melihat diri sebagai orang yang tidak ramah, maskulin, gigih, ilmiah, dan tertutup. Mereka berprestasi terutama dalam bidang akademik dan ilmiah, serta biasanya buruk sebagai pemimpin. Yang ketiga, artistik. Tipe ini adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk. Mereka mengandalkan tayangan subjektif dan fantasi dalam mencari solusi untuk masalah. Mereka lebih memilih bidang musik, seni, sastra, pekerjaan yang berhubungan dengan drama, dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan alam. Mereka tidak menyukai kegiatan dan peran yang bernuansa maskulin seperti perbaikan mobil dan atletik. Mereka melihat diri sendiri sebagai pribadi yang tidak ramah, feminin, penurut, introspektif, sensitif, impulsif, dan fleksibel. Yang keempat, social people atau sosial. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Mereka dilambangkan dengan keterampilan sosial dan kebutuhan untuk interaksi sosial. Mereka lebih memilih pendidikan, terapeutik, dan pekerjaan atau panggilan religius dan aktivitasnya seperti gereja, pemerintah, layanan masyarakat, musik, membaca, dan drama. Mereka melihat diri sendiri sebagai individu yang ramah, alami, ceria, konservatif, bertanggung jawab, berprestasi, dan penerimaan dirinya baik. Yang kelima, ada enterprising atau giat. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Dicirikan sebagai pribadi yang persuasif, verbal, terbuka, menerima diri, percaya diri, agresif, dan exhibitionistic, atau suka menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Mereka lebih suka bidang penjualan, pengawasan, dan panggilan atau pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kegiatan yang dapat memuaskan kebutuhan akan dominasi, ekspresi verbal, pengakuan, dan kekuasaan. Yang terakhir, konvensional. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Pendekatan mereka terhadap masalah adalah stereotip, benar, dan tidak orisinil. Mereka menciptakan kerapihan, ramah, terkesan konservatif, dan mereka lebih memilih tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan, juga tugas komputasional, teridentifikasi dengan bisnis, dan menempatkan nilai tinggi pada sikap ekonomis. Mereka melihat diri sebagai pribadi yang maskulin, cerdas, dominan, dikendalikan, kaku, dan stabil, yang memiliki lebih matematis dan bakat verbal.
Selanjutnya, lingkungan berdasarkan tipe kepribadian dalam teori pilihan karir menurut Holland. Holland mengusulkan bahwa ada tipe kepribadian yang terkait dengan kebutuhan dan tipe individu yang diidentifikasikan sebagai kebutuhan utama mereka. Selain itu, secara umum, lingkungan pekerjaan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dengan cara yang sama. Holland juga mengusulkan lingkungan kerja untuk keenam tipe tersebut untuk dianalogikan dengan tipe kepribadian murni, dan individu harus memilih lingkungan kejuruan atau pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian mereka untuk memaksimalkan kepuasan kerja juga prestasi. Lingkungan ini dijelaskan dalam bagian berikut. Yang pertama, lingkungan realistis. Berkaitan dengan konkret, tugas-tugas fisik yang membutuhkan keterampilan mekanik, ketekunan, dan gerakan fisik. Hanya membutuhkan sedikit keterampilan interpersonal yang diperlukan. Pengaturan realistis umum, termasuk stasiun pengisian, toko mesin, pertanian, sebuah situs konstruksi, dan tukang cukur. Yang kedua, lingkungan investigasi. Memerlukan penggunaan kemampuan abstrak dan kreatif daripada pandangan perspektif pribadi. Menuntut kinerja yang memuaskan imajinasi dan intelijen. Prestasi biasanya membutuhkan rentang waktu yang cukup. Masalah yang dihadapi dapat bervariasi dalam tingkat kesulitan, tetapi mereka biasanya diselesaikan dengan menerapkan keterampilan intelektual dan alat-alat. Pekerjaan yang berputar di sekitar ide-ide dan hal ketimbang orang. Pengaturan umum termasuk sebuah laboratorium penelitian, konferensi kasus diagnosis, perpustakaan, dan kelompok kerja ilmuwan, matematikawan atau insinyur penelitian. Yang ketiga, lingkungan seni. Menuntut penggunaan kreatif dan penafsiran bentuk artistik. Salah satu harus dapat memanfaatkan pengetahuan, institusi, dan kehidupan emosional dalam memecahkan masalah khas. Informasi dinilai terhadap pribadi, kriteria subjektif. Pekerjaan biasanya memerlukan keterlibatan intens untuk waktu lama. Keadaan lingkungan yang sesuai dengan tipe ini antara lain ruang latihan atau lakon, sandiwara, ruang konser, studio tari, kamar kerja, perpustakaan, dan seni atau studio musik. Yang keempat ada lingkungan sosial. Menuntut kemampuan untuk menafsirkan dan memodifikasi perilaku dan minat manusia dalam merawat juga berinteraksi dengan orang. Pekerjaan yang memerlukan hubungan pribadi sering dan berkepanjangan. Resiko kerja yang terutama adalah aspek emosional. Situasi kerja umum termasuk ruang kelas, sekolah, perguruan tinggi, kantor konseling, rumah sakit jiwa, gereja, kantor pendidikan, dan pusat-pusat rekreasi. Yang kelima, lingkungan enterprising. Membutuhkan keterampilan verbal dalam mengarahkan atau meyakinkan orang. Pekerjaan yang membutuhkan pengaturan tepat atau pengarahan, pengendalian atau perencanaan kegiatan lain, dan ketertarikan atau minat yang dangkal pada orang daripada di lingkungan sosial. Sebagian besar yang minat berpusat pada apa yang dapat mereka miliki dari orang. Situasi kerja umum termasuk arena mobil, kantor real estate, sebuah rapat umum politik, dan biro iklan. Yang keenam, dan yang terakhir, lingkungan konvensional. Melibatkan sistematis, konkret, pemrosesan rutin dari informasi verbal dan matematika. Tugas sering merupakan hal yang berulang. Operasi siklus pendek menurut prosedur yang ditetapkan. Minimal keterampilan dalam relasi interpersonal dan hanya dilakukan karena pekerjaan kebanyakan melibatkan peralatan kantor dan bahan. Situasi kerja yang dibutuhkan seperti bank, sebuah perusahaan akuntansi, kantor pos, ruang file, dan kantor bisnis. Nah, selanjutnya kedudukan dan penggunaan teori Holland. Tujuan dari eksplorasi karir dan konseling menggunakan teori Holland adalah untuk membantu kelompok-kelompok konseli dalam mengidentifikasi pekerjaan yang termasuk di dalamnya para pekerja yang memiliki karakteristik kepribadian yang sama seperti mereka sendiri. Holland mengklaim bahwa individu yang berusaha keluar dari lingkungan pekerjaannya dengan sikap dan nilai mereka yang memungkinkan mereka menggunakan keterampilan dan kemampuannya, konsekuensi mereka bahwa individu dalam pekerjaan yang sama akan memiliki kepribadian yang sama pula. Selanjutnya, heksagonal Holland. Nah, dari keterangannya, R ini sebagai tipe kepribadian realistis, I sebagai tipe kepribadian intelektual, A tipe kepribadian artistik atau seni, S tipe kepribadian sosial, E tipe kepribadian usaha dan atau enterprising, dan C tipe kepribadian konvensional.
Melalui model heksagon tersebut, ada 4 asumsi yang dapat menunjukkan hubungan keenam tipe kepribadian dengan lingkungan kerja, yaitu kesesuaian atau kongruensi, yang kedua ketetapan atau konsistensi, yang ketiga diferensiasi atau pembendaharaan, dan yang terakhir identitas. Nah, masing-masing lingkungan akan menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut sesuai dengan karakter orang-orang yang tinggal dalam lingkungan tersebut. Yang pertama, kesesuaian atau congruence merupakan kesesuaian antara tipe kepribadian dengan lingkungan yang berbeda. Contohnya, tipe kepribadian sosial cenderung kepada lingkungan yang memberi peluang untuk interaksi atau hubungan sosial, kepekaan masalah sosial, serta berminat dengan aktivitas pendidikan. Manakala kongruens atau kesesuaian tidak terbentuk apabila individu dengan tipe kepribadian realistik berada dalam lingkungan sosial. Keadaan ini menjelaskan keinginan dan minat individu dalam pekerjaannya. Yang kedua, ketepatan atau konsistensi, yaitu merupakan tingkat hubungan yang berkaitan antara tipe kepribadian atau tipe lingkungan. Keterhubungan tersebut dapat diasumsikan mempengaruhi prioritas atau keutamaan untuk setiap individu dalam membuat pilihan karir atau kerja. Di antaranya, ada yang memiliki lebih banyak persamaan dibandingkan yang lain. Dalam diri seseorang, terdapat beberapa pasangan tipe kepribadian dan model lingkungan yang dekat di antara satu sama lain. Contohnya, tipe sosial dan enterprising, yaitu usaha, memiliki banyak persamaan dibandingkan dengan tipe investigatif atau konvensional. Individu akan mengalami konsistensi atau ketepatan yang lebih tinggi apabila tipe kepribadian saling berdekatan dan menghubungkan. Nah, konsistensi dapat berakibat pada pemilihan karir seseorang. Yang ketiga, identitas. Identitas mengacu pada individu yang memiliki gambaran jelas dan kestabilan pada tujuan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Identitas ini berkaitan dengan perbedaan dan ketepatan dalam menentukan kekuatan kepribadian dan lingkungan. Nah, yang terakhir, perbedaan. Hal ini membantu individu mengubah pemikiran tentang tingkah laku karir. Individu yang sangat sesuai dengan kepribadian tertentu akan melahirkan sedikit kesamaan dengan kepribadian lain. Individu yang sesuai dan beberapa tipe kepribadian yang memiliki definisi kepribadian yang lemah dan dianggap tidak dapat membedakan kepribadian. Dengan maksud lain, munculnya tipe kepribadian berdasarkan lingkungan, maka semakin berbeda dengan tipe kepribadian tunggal. Baiklah teman-teman, itu dia penjelasan dari kami mengenai teori Holland. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan mengenai materi kami pada hari ini, kami persilakan untuk bertanya dengan segala hormat.